Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Kali ini kita akan membahas tentang kunci jawaban dari soal-soal yang ada di SIM PKB ya, yang ada di Triad PKB. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar bersama, dan yang belum mengerjakan silahkan bisa tonton video ini dulu sebelum mengerjakannya, biar tambah lancar mengerjakannya. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Acak nantinya di tryout PKB ya, jadi jangan difikirkan ini pasti nomor pertama, oke? Tapi secara acak, dan ini pasti dari SIM PKB, tenang aja. Oke, nomor pertama adalah seorang siswa kelas 10. Nomor pertama, seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Oke, saya garis bawahi judul penelitiannya, pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Yang tergolong variabel bebas dari penelitian tersebut adalah, yang ditanyakan adalah jenis variabel bebas. Bentar, ini saya kurangi dulu thickness-nya ya. Oke, variabel itu kan ada dua. Ada variabel bebas dan ada variabel variabel terikat. Nah, variabel bebas itu ciri-cirinya adalah variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat itu adalah ciri-cirinya variabel yang dipengaruhi. Jadi variabel bebas itu sifatnya dia membuat situasinya menjadi demikian, sedangkan variabel terikat itu adalah yang dikenai perlakuan. Kalau kita lihat dari soalnya, dari soalnya yaitu adalah pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim, jelas banget. Kan kalau variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi, berarti pengaruh suhu. Jawabannya adalah suhu. Begitu, gampang. Biasanya kalau judul penelitian itu bebas yang depan, baru yang belakang itu yang terikat. Biasanya seperti itu. Misal pengaruh metode titik-titik terhadap titik-titik. Nah, berarti yang depan itu yang bebas, yang belakang itu yang terikat. Begitu. Jawabannya adalah yang ini, suhu C ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kurang. Nah, oke, terdapat 5 pokok data ilmiah. Dari data tersebut, urutan metode ilmiah yang benar adalah, nah, metode ilmiah dalam pembelajaran IPA itu sangat penting ya. Mengapa? Karena di dalam IPA kan sering dilakukan eksperimen atau penelitian-penelitian. Urutan yang harus dilakukan dalam melakukan eksperimen ataupun penelitian adalah, yang pertama, kita harus, ini saya besarkan dulu, kita harus mencari dulu. Kalau mau meneliti kan berarti harus punya masalah. Berarti kita harus mencari masalah dulu, merumuskan masalah dulu. Bukan mencari masalah dalam arti yang lain ya. Harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Oke. Nah, karena adanya suatu permasalahan itulah, maka muncul ide untuk meneliti selanjutnya. Apakah benar? Nah, biasanya ketika kita memiliki suatu permasalahan, kita akan menduga-duga dulu setelahnya. Menduga-duga, ini sebenarnya karena apa ya? Jangan-jangan karena ini, atau jangan-jangan karena itu. Itu namanya dugaan sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara atau sesuatu yang dianggap benar walaupun belum tahu kebenarannya itu seperti apa. Nah, itu namanya hipotesis, baru dugaan sementara aja. Fungsi dari penelitian adalah ngecek apakah dugaan sementara itu beneran atau karena faktor yang lain. Nah, setelah adanya menyusun hipotesis, maka diperlukan eksperimen untuk ngecek apakah benar apa salah. Dengan cara eksperimen itu kita kan pasti akan mendapatkan hasil atau mengumpulkan hasil, mengumpulkan data. Nah, itu yang cara urutan keempat. Setelah adanya data, kemudian barulah kita tarik kesimpulan apakah memang benar si hipotesis itu terbukti atau justru keliru, dan apa faktor yang benarnya. Oke, berarti ini sudah dapat urutannya. Kita cari di optionnya apa nih? Nomor 2, terus 3. Wah, ini udah cuma 1, tidak ada yang kembar kayaknya. 2, 3, merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis, kemudian mengadakan eksperimen, dan mendapatkan hasil eksperimennya terakhir, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan itu biasanya memang terakhir. Oke, lanjut lagi. Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Oke, untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang dilakukan oleh Sari itu apa? Kita harus analisis dulu. Dia itu sudah melakukan apa saja, karena ini berkaitan dengan urut-urutan
ini langkah penelitian ya atau langkah eksperimen. Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Berarti dia menjumpai masalah. Ini adalah step pertama dari penelitian. Kemudian dia menduga-duga berarti sudah melakukan hipotesis. Maka langkah selanjutnya adalah dia nomor 3 itu melakukan eksperimen. Manakah ini? Maka jawabannya yang E. Kalau dia sudah melakukan eksperimen, baru nanti dia collect hasilnya atau data. Dan yang terakhir barulah kesimpulan. Begitu ya. Lanjut lagi di soal berikutnya. Oke, ini dia. Air diisi, bentar, kurang gede deh. Alright. Air diisi di dalam plastik, ditaruh tuh kurang ini ya. Diletakkan dalam bejana. Oke, bayangkan di sini ada bejana. Bejana itu wadah gitulah. Bejana ini ada airnya. Dalam bejana ditaruh ini. Diletakkan garam dengan banyak dan es. Akhirnya air di dalam bejana plastik menjadi beku. Ini ada es-esnya dan ada garam-garamnya juga. Ini seperti konsep membuat es tradisional ya. Es tradisional itu kan seperti ini juga. Oke. Nah, airnya akan lama-lama membeku. Pertanyaannya, kenapa air dalam plastik dapat membeku? Oke, ini adalah alasannya nih. Saya pakai warna lain dulu. Hijau maybe. Oke, alasannya adalah ini berkaitan dengan perpindahan kalor. Kalor saya tulis mana ya, sini aja deh. Kalor. Tahukah Anda kalor itu apa? Kalor itu adalah panas yang dapat berpindah. Nah, panas yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain itu adalah disebut dengan kalor. Kita lihat bahwa berpindahnya kalor itu terjadi di dua benda ya otomatis ya. Yang satu itu melepaskan kalor, melepaskan panas, dan satu lagi dia yang menerima kalor itu. Agar gampangnya adalah kita perlu tahu benda mana yang melepas dan benda mana yang menerima. Benda yang melepas itu adalah yang memiliki suhu tinggi. Mengapa? Karena otomatis dia kan suhunya panas nih. Ketika disandingkan dengan benda yang suhunya di bawahnya, dia akan menurunkan si suhunya kepada si benda yang suhunya lebih rendah. Dan yang suhunya lebih rendah, dia akan menerima panas tersebut. Nah, pada kasus ini, manakah kesimpulan yang paling tepat? Kita sudah tahu air itu yang suhunya lebih tinggi daripada es dan garam. Iya kan? Yang ini air, yang ini es dan garam. Berarti air itu yang melepaskan kalor, sedangkan es yang menerima kalor. Es dan garam, maaf. Plus garam lah ya. Nah, air yang melepaskan kalor dan es yang menerima kalor. Dari option semua ini, yang paling tepat hanya satu, tentu saja, yang ini. Karena yang lainnya harusnya keterangan S itu menerima, tapi malah dia justru dikatakan melepas, jadi kurang tepat. Yang paling tepat adalah air itulah yang melepas kalor, karena air suhunya lebih tinggi daripada es dan garam. Begitu gampangnya. Oke, lanjut lagi. Gimana? Begini. Oke, segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah menjadi masam, rasanya masam kecut. Masamnya susu tersebut termasuk sifat titik. Oke, ini ada dua option, ada kimia, ada fisika. Berarti kita perlu tahu dulu sifat kimia itu yang seperti apa dan sifat fisika itu yang seperti apa. Oke, saya tulis ya di sini. Sifat kimia dulu. Kimia versus fisika itu bedanya apa ya? Sifat kimia itu adalah sifat yang tidak dapat kembali ke bentuk awal, tidak dapat kembali. Sedangkan fisika itu dapat kembali. Maksudnya, atau ini biasa disebut dengan irreversible. Kalau di bahasa IPA SMP itu biasanya begitu ya. Yang ini reversible. Bedanya ada I-nya. Irreversible dan reversible. Maksudnya adalah misal kalau kimia itu kan tidak dapat kembali lagi. Dia akan membentuk, karena tidak dapat kembali ke zat semula, maka dia membentuk zat baru.
Sedangkan fisika itu dia tidak menghasilkan zat baru. Tidak menghasilkan zat baru. Maksudnya adalah misal kimia itu, saya beri contoh sesuatu yang sama mirip ya. Ada kayu, ada batang kayu atau bambu. Nah, jika dia dipotong-potong, itu namanya sifat fisika. Mengapa? Karena sebenarnya unsur dari si kayunya itu tidak berubah ya, dia tetap kayu walaupun ukurannya yang menjadi lebih kecil karena dipotong-potong. Itu namanya fisika. Namun, jika kayu ini dibakar, hingga dibakar ya, maka dia akan membentuk zat baru atau kita biasa menyebutnya zat arangan atau malah justru menjadi abu. Apakah arang dan abu itu bisa kembali lagi menjadi unsur zat kayu? Kan tidak. Dan dia menghasilkan zat baru kan, yaitu menjadi arang yang hitam. Itu namanya baru kimia. Jadi kimia itu adalah menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali lagi ke awal. Sedangkan fisika itu dia tidak menghasilkan zat baru, palingan hanya berubah wujud dan ukuran saja, serta dia kalau berubah masih bisa kembali ke wujud asalnya. Contoh lagi air yang paling gampang. Air ya, air itu jika dipanaskan itu kan menjadi uap air, ketika didinginkan menjadi es batu. Nah itu tuh termasuk sifat dari ini, fisika. Mengapa? Karena dia walaupun sudah direbus, nanti lama-lama dia uap airnya bisa kembali menjadi tetesan air lagi. Atau dia dimasukkan ke dalam kulkas menjadi es batu. Ketika dikeluarkan mencair bisa menjadi air lagi. Jadi fisika itu yang bisa kembali lagi ke wujud asal, sedangkan kimia itu tidak bisa dan pastinya membentuk zat baru. Dari soal yang tadi, kita tahu bahwa segelas susu dibiarkan di atas meja, keesokan harinya telah menjadi masam. Sifat kemasaman itu apakah bisa kembali lagi menjadi sifat susu semula? Tidak bisa kan? Namanya sudah basi ya sudah, tidak bisa kembali ke susu yang masih murni lagi. Berarti itu namanya tidak dapat kembali ke semula atau irreversible. Itu sifat kimia. Alasannya karena dia membentuk zat baru yang rasanya asam. Opsinya adalah A, ini yang benar. Tapi ketika saya mengisi di SIM PKB, ternyata kuncinya itu bukan ini, tapi kuncinya kalau tidak salah tuh yang ini. Padahal jelas keliru ya, bukan fisika dia, tapi kimia. Kalau fisika kan bisa kembali lagi ke asal, memangnya susu kalau sudah masam bisa kembali lagi kan tidak bisa. Kalau Anda prefer ke agar tangan semuanya bisa keluar, maka jawab dengan kuncinya dulu saja tidak apa-apa, tapi Anda cukup tahu bahwa jawaban aslinya harusnya yang mana gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ternyata di SMPKB juga bisa ada yang keliru juga, nggak apa-apa. Kalau penasaran boleh cek. Oke, soal yang kali ini membahas tentang sifat senyawa. Sebelum kita bahas, baiknya kita tahu dulu perbedaan dari beberapa benda ini. Beberapa benda. Unsur, kemudian senyawa. Ini pelajaran SMP ya sebenarnya ya. Dan campuran. Nah, oke, unsur itu dibagi menjadi tiga jenis gitu, 3 golongan. Unsur logam yang kita ketahui seperti kalsium, nikel, kemudian aluminium. Nah, logam ini baik dalam menghantarkan listrik ya. Kemudian jenis yang kedua itu adalah jenis semi logam. Semi logam. Nah, semi logam ini sifat dalam menghantarkan listriknya kurang baik jika pada suhu yang rendah. Dia kurang baik pada keadaan suhu yang rendah. Contohnya jenis unsur semi logam itu misal seperti arsen, silikon, boron dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Ini hafalan SMP sih ya. Kemudian yang ketiga adalah unsur non logam. Unsur non logam ini yang paling tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik nih. Contohnya hidrogen, belerang, karbon dan lain sebagainya. Itu yang non logam itu tuh termasuk yang tidak dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Sedangkan unsur itu adalah bagian partikel terkecilnya ya. Hanya hidrogen saja atau arsen saja gitu masuknya. Tapi kalau senyawa itu terdiri dari 2 atau lebih unsur dan membentuk sifat yang baru. Contoh hidrogen dengan oksigen dicampur nanti dia bisa menjadi hidromonoksida atau hidrodioksida yang kita ketahui seperti ini H2O. Pasti sering ya, H2O itu kan hanya itu hidrogen, O-nya itu adalah oksigen. Dan ketika dia berubah menjadi satu, itu disebut dengan senyawa air. Ada lagi misal NaCl. Na itu natrium, Cl itu adalah klor. Jadi klorida ya. Jadi membentuk senyawa yang biasa kita sebut dengan
garam, gitu maksudnya. Dan senyawa ini karena terdiri dari 2 atau lebih unsur, dia masih bisa diuraikan per masing-masing unsurnya melalui reaksi kimia, reaksi tertentu. Misal ini NaCl, Na dipisah gitulah, pokoknya itu bisa. Sedangkan campuran itu ada dua jenis. Ada campuran homogen, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Campuran homogen itu maksudnya adalah bercampur dengan sempurna. Contohnya yang homogen itu air dengan gula misal. Air plus gula. Nah, air plus gula ketika dicampur itu kan gulanya bisa bercampur dengan airnya, menyatu dengan airnya. Itu disebut dengan campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen, walaupun sudah dicampur sedemikian rupa, dia tidak sempurna bercampurnya. Tidak sempurna. Contohnya apa? Contohnya adalah misal yang jelas banget nih, air plus minyak. Ada 2 cairan dicampur, air sama minyak, mau diaduk setahun kemudian ya tetap berpisah mereka. Atau ada lagi, di kehidupan sehari-hari itu kalau kita membuat kopi. Nah, walaupun air kopinya berubah menjadi hitam seolah-olah dia bercampur dengan sempurna, tapi kan pasti ada partikel tertinggalnya yang itu mengendap di bawah atau di ujung-ujung atas dari gelas. Nah, itu termasuk campuran yang heterogen, tidak sempurna ketika bercampur. Nah, dari pertanyaan sifat-sifat berikut, manakah yang termasuk jenis senyawa? Yang termasuk jenis senyawa adalah yang ini. Nomor 2, dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. Kan benar tadi, NaCl bisa dipisah dan lain sebagainya dapat diuraikan ya. Kemudian terbentuk dari 2 zat atau lebih, betul, dengan perbandingan massa tetap. Nah, ini yang nomor 3, betul. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Aduh, maaf ya, saya ini agak batuk-batuk, kurang sehat nih. Oke, 2 dan 3 itu sifat dari senyawa. Mengapa? Karena yang dapat diuraikan tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga nih, terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Massa, tahukah Anda massa itu apa? Massa itu berbeda dengan berat ya. Kalau massa itu semua benda memiliki memiliki massa tetap walaupun dia berbeda ukuran dan berbeda volume, berbeda wujud, itu massanya pasti tetap. Sebuah batu di bumi diletakkan di bulan, maka massanya akan tetap. Mau di sini, mau di sana, ataupun volumenya diberi tambahan atau besar kecil, itu massanya tetap. Yang beda itu adalah berat. Berat itu yang dipengaruhi oleh misal seperti unsur gravitasi, dipengaruhi ukuran, dipengaruhi volume, itu namanya baru berat. Jadi misal kalimatnya begini, sebuah batu di bumi itu bermassa yang sama dengan batu itu dibawa ke bulan. Dan kalimat yang kedua adalah sebuah batu memiliki berat yang berbeda ketika diletakkan di bumi dan diletakkan di bulan. Mengapa? Karena gravitasi di bulan lebih ringan daripada di bumi, maka mempengaruhi berat, bukan bukan massa. Oke, lanjut ke berikutnya. Aduh, batuk beneran ini aku mah. Udah serak, suaranya gede lagi tiba-tiba. Oke, lanjut. Perhatikan data berikut, ada 1, 2, 3, 4, 5. Di antara data tersebut yang termasuk contoh senyawa adalah contoh senyawa. Saya eliminasi dulu ya. Air gula tadi termasuk campuran. Campuran yang homogen. Air garam itu juga campuran. Udara juga campuran. Mengapa? Karena bercampur antara di udara itu kan unsurnya ada banyak banget. Ada hidrogen, ada oksigen, ada banyak helium, ada bla 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 bla, ada banyak lah. Berarti dia itu campur-campur. Sedangkan yang senyawa adalah yang ini, cuka dan aki, nomor 2 dan 3. Lanjut lagi. Air, cuka, dan aki, rumus kimianya apa ya? Saya lupa. Oke. Pada saat sedang berjalan-jalan di hutan, saya gedein aja deh. Pada saat berjalan-jalan di hutan, Adi mengamati sebuah fenomena menarik, yaitu adanya daun yang berbeda warna walaupun jenis tanamannya sama. Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan. Kita bayangkan dulu ya, ada pohon, ada 2 pohon. Yang satu ternaungi itu maksudnya dia ketutupan. Yang ini nih, dia kan ketutupan si pohon yang besar. Itu lebih kekuningan, kuning. Sedangkan yang tumbuh di tempat terbuka, ini kan terbuka, yang ini tidak tertutupi oleh pohon yang lain.
dia berwarna hijau. Padahal mereka itu sejenis, temenan nih ceritanya nih. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan fenomena tersebut. Nih, mengapa warnanya? Kalau saya sih langsung ngehnya mengapa warnanya kayak gitu, bisa kuning sama bisa hijau padahal jenis mereka sama. Harusnya sama dong, tapi ternyata berbeda. Kenapa? Karena intensitas cahaya mana sih? Nah, ini dia. Karena apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun? Karena kita tahu proses fotosintesis itu mempengaruhi zat hijau daun atau klorofil ya. Jadi jika dia itu terkena sinar matahari lebih banyak, maka fotosintesisnya kan lancar. Sehingga zat warna hijaunya itu lebih muncul. Nah, sedangkan pohon yang kecil di sini, misal ketutupan pohon lagi nih yang besar. Nah, pohon yang kecil di sini itu kan dia ketutupan. Tidak dapat cahaya matahari yang cukup baik, maka proses fotosintesisnya juga terkendala sehingga zat warna hijau daunnya juga kurang maksimal, maka warnanya kekuningan begitu. Gampang sih sebenarnya, ini anak SD bener nih. Ya sih, ini kan materi PGSD ya. Lanjut lagi, soal berikutnya. Daun mengandung zat-zat kompleks. Zat-zat kompleks itu maksudnya ada banyak zatnya. Zat-zat tersebut dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan cara kromatografi. Cara pemisahan ini didasarkan pada, apa itu kromatografi? Kita perlu tahu dulu. Ini adalah salah satu cara pemisahan zat yang kita tahu bahwa pemisahan zat itu ada banyak banget. Ada lebih dari 5 kalau untuk ujian SMP, setahu saya ya. Yang terkenal dulu, ini kromatografi ya, lumayan terkenal lah ya. Kromatografi itu karena ini, perbedaan kecepatan rambatan partikel zatnya. Jadi karena berbeda maka zat-zatnya itu bisa dipisahkan satu sama lain. Misal jadi berubah warnanya. Ketika yang satu lebih cepat merambat maka yang satunya itu lebih gelap warnanya gitu misal. Ada lagi contoh pemisahan zat yang cukup populer, itu ada filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan. Kita tahu penyaringan ya. Contohnya pada air keruh misal. Air keruh, kalau di sekolah dasar itu biasanya pakai botol, praktek menggunakan botol, kemudian diisi dengan kerikil, pasir, partikel kecil-kecil lainnya, ijuk, tisu misal. Nah, kayak gitu biar apa? Agar memisahkan antara air yang bening dengan partikel-partikel yang membuatnya keruh. Nah, sedangkan ada lagi, misal cairan tersebut mau dipisahkan dengan partikel yang lain, tapi tidak dapat hanya dengan penyaringan saja. Itu dengan cara kristalisasi, misal nih. Kristalisasi itu memisahkan antara zat padat yang ada di dalam cairan. Contohnya air garam. Kita tahu bahwa air dengan garam kalau mau dipisahkan hanya dengan disaring kan pasti tidak bisa blobos gitu ya bahasa Jawanya. Maka menggunakan kristalisasi, yaitu pengkristalan, pemisahan zat padat dengan zat cairnya. Ada 2 cara pengkristalan. Salah satunya adalah evaporasi atau penguapan. Evaporasi. Nah, air garam ini kan menggunakan cara evaporasi. Seperti tambak-tambak nelayan garam, petani garam, itu kan menggunakan bantuan sinar matahari agar menguap dan airnya menguap dan tertinggal partikel garamnya. Nah, itu juga biasa keluar tuh, kristalisasi ya namanya ya. Atau juga ada lagi pemisahan zat itu penyulingan dan lain sebagainya, ada banyak. Cari saja di Google ya, di Google. Lanjut lagi, wah soal terakhir nih. Soal terakhir adalah Sinta akan melakukan percobaan menentukan massa zat air, bahan dan alat yang disiapkan berupa minyak goreng, spiritus, gelas ukur neraca. Hipotesis yang diajukan Sinta ketika mengukur massa jenis, ingat lagi tidak yang tadi kita sudah bahas massa jenis. Massa jenis itu berbeda dengan berat ya. Kalau massa jenis itu dia sifatnya tetap, sedangkan berat dia dipengaruhi oleh misal gravitasi, misal lagi volume, misal lagi ukurannya. Nah, gitu maksudnya berat. Jadi misal seseorang ada di bumi, masanya 50 kilo. Ketika dia dibawa ke bulan ya masanya tetap 50 kilo. Tapi orang tersebut tadi masanya 50 kilo, biasanya ditambah dengan perkalian gravitasi, kali 10 ya gravitasi itu ya. Maka dia berat di bumi dengan berat ketika dia di bulan berbeda, karena gravitasi di bumi lebih besar daripada di bulan yang lebih kecil. Lebih enteng dia jatuhnya nanti di bulan ya.
Maka jawaban yang paling tepat adalah tentang massa jenis, langsung aja tembak, massa jenisnya itu bersifat tetap. Ya ini dong, massa jenisnya sama besar. Walaupun seberapapun besar volume minyak goreng, massa jenisnya sama besar. Begitu ya. Sudah selesai video ulasan pembelajaran 1 IPA pada PGSD SIM PKB 2021. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka silakan tekan like, beri komentar dan saran, dan jangan lupa subscribe serta share ke teman-teman Anda ya. Tujuannya untuk belajar bersama di sini, oke? Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.